Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang inilah kenapa kamu tidak termotivasi untuk mencapai tujuanmu. Oke. Dulu saya pernah membaca sebuah quote yang sangat-sangat membuka pikiran saya lah waktu itu. Yaitu adalah seperti ini. Tidak ada orang yang tidak termotivasi. Oke, semua orang itu punya motivasi yang bagus. Yang ada hanyalah dia tidak punya goal yang menggairahkan. Goal yang membuat dia mau bangun pagi, semangat bangun pagi untuk melakukan activity-nya, untuk mencapai goalnya. Sebenarnya dia tidak mempunyai goal tersebut. Oke, jadi sebenarnya semua orang itu udah termotivasi pada dasarnya. Tapi harus didorong dengan satu buah goal yang sangat-sangat menggairahkan, yang sangat-sangat bermakna buat dirinya, sehingga dia mau untuk terus bekerja, take action, untuk mendekatkan diri mencapai goalnya. Oke. Misalnya contoh, kalau misalnya kita hanya sekedar disuruh nyelesain sebuah tugas yang misalnya kita nggak ada maknanya, tentu kita tidak terlalu semangat gitu. Misalnya ngerjain tugas A atau ngerjain tugas B, ada tugas kuliah yang sebenarnya itu tidak relate dengan apa yang mau kita capai di masa depan. Atau misalnya kamu saat ini lagi sekolah, lagi SMA, terus kamu coba dikasih tugas, dan tugas itu juga tidak related dengan apa yang mau kamu capai di masa depan, tentu itu tidak menggairahkan gitu, tidak seru gitu, dan itu tidak mendorong kita untuk take action, ya. Tapi mungkin kamu juga pernah merasakan ketika kamu memiliki goal, something yang sangat-sangat meaningful, yang sangat-sangat bermakna, yang sangat-sangat menggairahkan, di mana mendorong kamu, membuat kamu begitu semangatnya kamu bangun pagi, take action, ambil tindakan, dan bekerja untuk mencapai tujuan tadi. Pasti kamu juga pernah punya goal seperti itu, betul nggak? Ketika kamu pengen banget sesuatu, kamu sangat-sangat termotivasi, dan biasanya saya nggak seperti ini nih, tapi kali ini kok saya kayaknya termotivasi banget kayak gitu. Dan kalau saya pribadi, misalnya contoh dulu ketika, misalnya kalau saya flashback gitu ya, ketika saya dulu ya SMP atau SMA, ketika saya jadi student athlete, jadi pemain basket dan juga jadi siswa gitu ya. Dan setiap bangun pagi itu saya sangat-sangat excited banget gitu ya, karena saya mau practice, saya mau latihan untuk nge-shoot, saya mau latihan dribble, saya mau latihan layup. Terus bahkan di sore hari tuh ketika biasanya teman-teman saya, aduh capek nih pulang sekolah segala macam, capek. Tapi saya seperti punya energi tambahan gitu ya, untuk pulang sekolah jam 3:30, pokoknya jam 4 harus sudah balik lagi ke sekolah buat latihan basket. Dan kenapa? Karena saya punya goal yang sangat-sangat menggairahkan gitu, dimana saya, di pikiran saya waktu itu, saya mau jadi juara. Saya udah ngebayangin gitu, saya bermain di sebuah di GOR PKT waktu itu, jelas banget di pikiran saya bisa nembak 3 point, saya bisa menjadi playmaker yang baik, saya bisa memimpin tim saya bisa angkat piala, dengerin lagu We Are The Champions, dan supporter-supporter pada meneriakkan nama saya, dan lain-lainnya. Dan itu sangat-sangat menggairahkan gitu. Saya mau banget itu, mencapai target itu, mencapai tujuan itu. Saya pengen jadi pemain basket yang jago. Ketika saya punya goal yang sangat menggairahkan itu, dan di kamar saya juga saya tulis goal saya mau jadi juara, dan saya juga tempel poster pemain basket. Waktu itu saya ingat saya tempel posternya Allen Iverson, salah satu pemain basket di Philadelphia 76ers waktu itu. Dan itu ngebuat saya terpacu terus untuk bisa mencapai goal dan tujuan saya, dan membuat saya mau terus take action untuk mencapai goal saya. Ya, walaupun capek, tapi kalau kita punya goal yang sangat-sangat bermakna, sangat-sangat menggairahkan, itu pasti kita akan take action. Oke. Dan begitu juga di karir gitu ya. Di karir, ketika saya punya goal, saya mau menjadi general manager di bidang HR atau human resources, itu saya clear di pikiran saya. Oke, saya akan berusaha di usia 30 tahun atau lebih cepat saya bisa jadi GM untuk human resources. Dan sebelum 35 tahun saya bisa menjadi HR director, dan itu adalah goal saya. Dan ketika saya punya goal tersebut, itu seperti membuat saya jadi on fire gitu untuk mempelajari berbagai macam hal terkait HR,
bagaimana saya bisa menguasai berbagai macam pilar HR, nggak cuma sekedar di people development saat ini, dan juga organizational development yang saya lakukan di pengembangan orang dan pengembangan organisasi, tapi saya juga harus belajar nih tentang HR recruitment, tentang compensation and benefit, berbagai macam pilar HR yang mendukung saya untuk mencapai goal saya menjadi GM HR dan juga HR Director. Nah, itu tujuan saya. Ketika saya clear dengan apa yang mau saya capai gitu, itu mendorong saya untuk otomatis gitu ya, termotivasi untuk mencapai goalnya. Jadi ketika di pikiran kita udah punya satu goal yang mau kita capai, dan itu sangat-sangat bermakna buat kita akan otomatis termotivasi. Oke, dan satu contoh lagi, misalnya adalah di podcast ini. Jadi saya selain bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang HR, saya juga membangun sebuah podcast self-dev ini ya, yang saat ini kamu dengar gitu. Dan saya sangat termotivasi gitu. Selain karena senang sharing, senang public speaking, dan senang belajar juga. Jadi ketika saya belajar itu ya saya perlu ada tempat juga gitu ya untuk sharing. Nah, salah satunya adalah di tempat ini nih, podcast ini. Dan saya punya dream, saya bisa menginspirasi banyak anak muda, menginspirasi jutaan anak muda di Indonesia untuk bisa jadi jauh lebih baik, untuk bisa improve hidupnya jadi jauh lebih baik. Dan dengan podcast ini, saya juga merasa saya recording sekali gitu ya, terus saya upload, dan ya udah, meskipun saya tidur, saya pun juga bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Dan sekarang udah ada hampir 200 episode, saya rasa. Dan dari statistik pun saya juga ngelihat cukup banyak gitu ya, cukup rame gitu. Anak muda yang ngedengerin, terus akhirnya nge-DM saya, nanya pertanyaan, ataupun say thank you bahwa podcast saya sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat insightful, dan bermakna buat dia. Dan itu hal yang luar biasa buat saya, di mana saya bisa memberikan impact melalui podcast ini. Apa yang saya punya, minat saya, dan juga bakat saya. Dan itu juga otomatis saya termotivasi gitu ya untuk bikin podcast dan lain-lain. Walaupun mungkin waktunya tidak terlalu banyak, tapi saya selalu mencoba gitu ya, find the way untuk bisa tetap keep up dengan podcast ini, untuk tetap terus publish podcast dan bisa menginspirasi teman-teman. Jadi ketika saya punya goal yang jelas seperti itu membuat saya berapi-api untuk mencapainya. Jadi buat kamu yang saat ini belum termotivasi untuk mencapai goalmu, saran saya adalah kamu bikin goal yang sangat-sangat bermakna buat kamu, yang emosional buat kamu, sehingga kamu terpacu untuk mencapai goal tadi. Karena banyak orang hanya sekedar bikin goal aja, oke mau ini, tapi tidak ada emosi di baliknya, nggak ada why-nya, cuma hanya sekedar what, tapi harus ada why-nya. Kenapa kamu harus mencapai goal tadi? Karena why itulah yang membuat kita tetap terus strong, tetap terus mau berjalan, berlari untuk mencapai goal kita. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah, apakah kamu sudah memiliki goal yang bermakna dan jelas buat kamu? Yang kedua adalah, apakah kamu sudah memiliki alasan yang sangat kuat untuk dirimu untuk mencapai tujuan dan juga goalmu? Oke, nah kalau kamu misalnya hal tersebut belum jelas, kamu juga bisa download worksheet saya. Saya bikin worksheet goal setting, di mana kamu bisa download, dan di situ ada 3 pertanyaan di mana bisa ngebimbing kamu untuk memiliki goal yang jelas dan bermakna dan membuat kamu termotivasi untuk mencapai goalmu. Oke, untuk mendapatkan worksheetnya, kamu bisa silahkan klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk mendapatkan worksheetnya, silakan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa download secara gratis. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Oke? Thank you teman-teman udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, kamu juga bisa share podcast ini di Instastory kamu dan tag di @andreasverdes. Nanti akan saya repost. Dan juga buat kamu yang mau memberikan pertanyaan, silahkan kamu DM saya di Instagram di @andreasverdes, dan nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast. Oke? Thank you semuanya teman-teman udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu and keep healthy.